Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG 2025. Perkenalkan, saya Indah Kumalasari, guru akidah akhlak di Mansatu Kota Pekalongan, sekaligus mahasiswa PPG Darjah Kementerian Agama Batch 3 di LPTK IAIN Langsa Aceh dengan nomor peserta 690 555 033 2090 dan NIM 107 2025 20442. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025 435 615 pada kelas 10 materi adab menghormati orang tua dengan model pembelajaran PBL. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Semoga setelah kita berdoa, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Baik, sebelum pembelajaran, Winda absen terlebih dahulu ya. Ahmad Khairuzidan sakit, kita doakan semoga Mas Zidan cepat Sembuh. Ada Hasna, Alaisia, Anaira, Anom Deni, Akila Syafa, sakit juga, semoga yang sakit segera sembuh dan semoga kita yang sehat selalu bisa menjaga kesehatan ya. Amin ya Allah. Sebagai wujud kita cinta pada tanah air, mari sebelum belajar kita berdiri bersama-sama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlahnya, Mas? 99. 99, ya. Ada 99 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Di mana apa yang sudah kita pelajari tadi harus bisa kita amalkan, harus bisa kita terapkan, kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menghormati orang tua, ya. Untuk tujuan pembelajarannya yakni kalian mampu membiasakan dan mengevaluasi adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dalam konteks kehidupan global sehingga terbentuk pribadi yang peduli, santun dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi setelah kita belajar pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran kita tidak hanya kalian tahu, oh hormat sama orang tua itu wajib, oh hormat sama orang tua itu perlu, ya. Tapi juga harus kita terapkan. Seperti yang tadi sudah kalian sampaikan, harus bisa kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siapa orang yang tulus mencintai kita di dunia ini? Orang tua. Ada ayah dan ibu, ya. Terus kenapa sih kita harus menghormati mereka? Yang membuat kita. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Apalagi karena hormat pada orang tua wajib, kewajiban kita. Apalagi selain itu, Yang membesarkan kita. orang yang dengan tulus membesarkan kita, merawat kita, apapun yang kita inginkan itu selalu diusahakan. Kira-kira kalau kita bahas tentang orang tua, apa yang paling kalian ingat dari jasa mereka? Mbak Safira, contohnya apa? Disayang orang tua, ya. Orang tua itu orang yang paling tulus menyayangi kita, ya kan? Tidak ada yang lebih tulus dibanding orang tua kita. Disebutkan di dalam Al-Quran ayat 23 surat Al-Isra. Silakan dibaca Mas Tifris. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apa sih contoh perilaku baik kepada orang tua? Di sini ada beberapa contoh perilaku baik kepada orang tua ketika masih hidup, ya. Bersyukurlah yang orang tuanya masih hidup. Contohnya apa? Contohnya meminta izin ketika akan keluar rumah. Biasanya izin tidak? Izin. Kalau kita tidak terbiasa izin, ya, ketika mau keluar hanya nyelonong pergi saja, itu pasti susah untuk membiasakan diri, ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa izin, ketika kita tidak izin pasti merasa tidak tenang, ya. Takut orang tua jadi khawatir, ya. Bukan mereka kok lebay dan lain sebagainya, tapi itulah mereka karena khawatir, itu ya. Kemudian mendoakan orang tua setiap hari. Mendoakan tidak? Mendoakan.
seperti yang Bu Indah katakan, kalau kita tidak terbiasa mendoakan orang tua, itu menjadi hal yang sulit. Makanya perlu dibiasakan. Bisa karena terbiasa. Itu ya. Oke, setelah ini nanti kalian akan membentuk kelompok. Masing-masing kelompok bisa 5 atau 6 anak, ya. Nanti kalian akan mendiskusikan suatu permasalahan, mendiskusikan suatu kasus, kemudian kalian mempresentasikan hasilnya di depan. Gitu ya? Bisa? Oke. Kelompok 3. Nanti silakan masing-masing kelompok bisa menunjuk 3 temannya untuk presentasi ke depan. Itu ya. Oke, silakan bisa mulai dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, bisa tanya sama Bu Indah. Kalian melihat seseorang remaja selalu membantu orang tua yang di rumah, berdoa sopan dan mendoakan mereka. Namun sebagian teman-temannya justru menertawakan kebiasaan tersebut. Ini bagaimana menurut kalian sikap yang dilakukan remaja tersebut? Sikap remaja itu sangat baik dan berfungsi. Dia menunjukkan akhlak mulia kepada orang tua dengan berbakti, membantu, berbicara sopan, dan mendoakan. Tindakan ini sesuai dengan perintah agama dan pantas dijadikan teladan bagi teman-temannya. Yang kedua, apa dalil Al-Quran atau hadis yang mendukung perbuatan remaja tersebut? Yang pertama, dalil dari Al-Quran yang dari surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Seperti yang tadi sudah Bunda sampaikan, hal yang baik itu bisa karena terbiasa, ya. Kita harus menasehati, jangan malah kita berbuat kebaikan, ya. Kalau semisal temennya itu rengkel, susah dinasehati, kita nasehati pelan-pelan dan sambil kita doakan, ya. Semoga teman kita bisa berubah. Kemudian kita juga bisa mencontohkan hal-hal yang baik. Seperti tadi sudah disebutkan, kalau dia menghormati orang tua. Kalau temannya yang tadi susah dinasehati itu melihat temannya, kok dia menghormati orang tua ya? Sambil kita doakan, semoga teman kita nanti juga bisa seperti itu. Gitu ya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok terakhir, silakan kelompok 4. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kasus, yaitu ada seorang anak yang kesal karena orang tuanya itu selalu menasehati dan nasehati. Nah itu ada suatu ketika anaknya itu keluar tanpa izin, minggat lah istilahnya. Berdasarkan kasus yang telah dibacakan, jadi bagaimana sih pandangan Islam terhadap sikap anak tersebut? Jadi dalam Islam itu sangat melarang anak itu berbuat durhaka kepada orang, pergi tanpa pamit, membatasi komunikasi, dan mengabaikan nasihat orang tua, termasuk perbuatan yang tidak menghormati dan bisa menyakiti hati orang tua. Dan juga ada dalam Islam, nasihat orang tua adalah wujud kasih sayang, bukan untuk menyakiti. Ya, terus kan durhaka itu mesti ada akibat buruk. Jadi apa akibat buruk dari perilaku melawan orang tua seperti itu? Akibatnya itu langsung ada di dunia dan juga di akhirat. Di dunia itu ada hubungan keluarga itu menjadi renggang dan penuh konflik. Lalu yang kedua, hidup anak bisa menjadi tidak tenang dan kehilangan keberkahan. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Jawabannya tadi sudah bagus ya. Tentunya hal itu tidak sejalan, tidak sesuai dengan dalil menghormati orang tua. Bagaimana caranya supaya hubungannya kembali harmonis? Kita harus saling mengerti, ya. Jangan kok yang orang tua nih merasa saya ini orang tua, yang anak merasa ingin selalu dituruti, selalu ingin dimengerti. Harus saling mengerti satu sama lain. Oke, jawaban dari 4 kelompok sudah bagus-bagus sekali. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi pada hari ini? Dirasakan? Ingat siapa? Ingat orang tua ya. Terus gimana? Hanya ingat saja? Apa? Ingat bagaimana perjuangan orang tua. Ingat juga tidak kesalahan yang sudah kalian buat? Sudah ya? Sudah ingat ya? Berarti harus apa? Nanti kalau ketemu orang tua harus meminta maaf ya. Dari adab-adab tadi, ada menghormati orang tua, semisal berkata dengan lemah lembut, masih susah tidak seperti itu? Tidak ya. Mendoakan orang tua? Tidak. Oke, berarti kalian sudah terbiasa berbakti kepada orang tua. Adakah pembelajaran hari ini yang belum dipahami? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Oke, good. Kalau sudah paham semua, simpulan pada hari ini yaitu yang pertama, menghormati orang tua itu merupakan kewajiban kita, dan itu sudah tertera di dalam Al-Quran ya. Sikap hormat dan taat kepada orang tua harus dibiasakan. Seperti yang tadi Bu Ida sampaikan, kita harus terbiasa. Kalau kita tidak biasa, itu akan menjadi hal yang sulit ya. Kita paksakan awalnya, nanti lama-lama juga pasti bisa terbiasa ya. Kemudian untuk evaluasi pada pembelajaran hari ini, nanti Bu Ida akan mengirimkan link ke ketua kelas ya. Nanti kalian bisa mengerjakan di rumah setelah pegang HP, gitu ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang adab berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yang sudah wafat ya. Ternyata menghormati orang tua itu tidak hanya ketika mereka masih hidup, tapi juga ketika mereka sudah meninggal, gitu ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah.